أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sesudah membahas tentang hendaknya kita khawatir, takut kalau kita meninggalkan generasi yang lemah, maka pada ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab kita untuk mengelola terhadap harta anak yatim. Di tafsirnya dikatakan ai idza akalu amwalal yatama bila sababin fa innama yakuluna naran, yaitu ketika mereka memakan harta anak yatim dengan tanpa sebab, dengan menggunakan aturan yang diperbolehkan, fa innama, maka sesungguhnya yakuluna naran, mereka itu sedang memakan api. Tata'ajjaju yang disumpelkan, yang dimasukkan, yang ditata itu bara api fi butunihim, di perut-perut mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kita harus berhati-hati di dalam mengelola harta anak yatim. Kita sudah bahas di ayat-ayat yang sebelumnya, terhadap anak yatim itu ada yang karena bapaknya meninggal dunia, sementara kita adalah saudara dari bapak si yatim, encingnya atau encangnya, maka kita bertanggung jawab mengurus, mengelola harta anak yatim. Atau kita bukan encingnya, bukan encangnya, bukan pamannya, bukan uak atau pakdenya, tetapi kita menikahi janda, yang janda itu punya anak yatim, maka kita bertanggung jawab untuk mengelola, mengurus harta anak yatim. Jangan kemudian kita dengan lahapnya, dengan enaknya menghabiskan harta anak yatim. Atau kita menjadi orang-orang yang melayani anak yatim, yaitu karena kita menolong, membantu anak yatim dengan harta kita tidak mampu, maka kita menjadi orang yang melayani anak yatim, yaitu mengambil harta milik orang kaya, meminta harta dari orang kaya, kita himpun, kita kumpulkan, kemudian kita bagikan kepada anak-anak yatim. Maka ini terkait dengan harta anak yatim. Karena itu harus hati-hati, jangan sampai harta anak yatim ada yang masuk ke mulut kita, lalu kemudian tersimpan di perut kita. Lalu bagaimana ketika kita mengurus, merawat anak yatim? Harta yang kita himpun dari agnia, kalau memang itu harus dibagikan kepada anak yatim, seluruhnya harus habis untuk anak yatim. Ustaz, emang nggak ada bagian kita? Kan kita yang kapek, yang ngelola. Kita mengelola memang terhadap harta anak yatim, tapi kita jangan mengambil hak dari anak yatim. Justru kita ini harus berkorban untuk anak yatim. Kalau kita mengeluarkan harta sendiri tidak mampu, maka berarti kita mengorbankan tidak lewat harta, tapi tenaga dan pikiran kita terhadap anak yatim. Misalnya harta anak yatim yang kita kumpulkan ada 1 juta, harus dibagi habis kepada anak yatim. Jangan kemudian Ustaz buat administrasi dan 200.000,
Administrasinya pakai duit kita, pakai tenaga kita, ya. Supaya tidak mengurangi hak-hak terhadap harta anak yatim. Yang lalu sudah banyak kita bahas. Kemudian dijelaskan pula di kitab ini, wa fi sahihaini min hadisi Sulaiman bin Bilal, dan dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Imam Sulaiman bin Bilal an Saur bin Zaid an Salim bin Abil Ghais an Abi Hurairah, akhir sanad hadis sampai kepada sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat, ijtanibu, hindari oleh kalian, as-sab'al mubiqati, 7 hal yang bisa membuat kita celaka. Apa itu 7 hal yang bisa menjadikan kita celaka? Qila ya Rasulullah wa ma hum? Ya Rasulullah, apa itu 7 hal itu? Qala, Nabi menjawab, asyirku billah. Pertama yang harus kita hindari adalah jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Yang kedua, wasihru, dan yang kedua adalah sihir, ya. Neluh orang, nyantet orang, jangan, ya. Kalau disantet biarin kalau mempan, ya. Kalau udah biasa sholat 5 waktu, sudah biasa baca doa pagi sore, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, pagi 3 kali, sore 3 kali, insyaallah itu sihirnya, teluhnya mental balik kepada orang yang ngeluh. Wa qatala nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, jangan sampai kita membunuh jiwa, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah, kecuali yang hak, yang dibolehkan, ya. Yaitu misalnya hukum kisos, ya. Orang membunuh orang, maka yang membunuh itu wajib dibunuh. Wa aklur riba, yang keempat, jangan sampai kita makan harta riba. Wa aklu malal yatimi, yang kelima, jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Ada yang kelewat ya. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan yang keenam, ya, lari dari peperangan, perang belum selesai kabur. Wa ghalabal muhsanatil ghafilati al mu'minati, dan yang kedelapan, menuduh, ya, perempuan mukminah yang baik-baik, dituduh dia melakukan perbuatan zina. Nah, ini ada 7 hal yang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghindari. Salah satunya adalah aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Kalau dikasih harta sama Pak Yatim boleh. Ya, orang namanya Pak Yatim. Ya, ya. Sebetulnya namanya Yatiman, ya, saudaranya Satiman itu. Ya. Ya, tapi hari-harinya dipanggil Pak Yatim, padahal Pak Yatiman. Nah, itu nggak apa-apa dikasih harta sama Pak Yatim. Ini yang nggak boleh adalah makan harta anak. Kemudian diriwayatkan pula hadis dari Imam Ibnu Hatim, haddatsana Abi haddatsana Ubaidah akhbarana Abdul Aziz bin Abdul Samad Al-Ami haddatsana Abu Harun Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini akhir sanad kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri.
Qala, berkata qulna, kami bertanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aita lailata usriya bika, apa yang kamu temui di saat engkau melaksanakan Isra Mi'raj. Ya Rasulullah, ketika engkau Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa yang engkau dapati? Kemudian Nabi menjawab, antaliqu bi ila khalqin min khalqillahi katsirun. Ya, aku menemui, ya, aku ketemu, ya, dari satu makhluk ke makhluk yang lain, makhluknya Allah macam-macam. Aku mendapati macam-macam. Lalu kemudian di antaranya rijalun kullu rajulin minhum lahu mushfirun ka mushfiril ba'iri. Aku mendapati orang banyak berkerumun di situ, tapi tiap orang itu bibirnya tebel-tebel kayak bibir onta. Ada mereka itu dalam satu kelompok besar, tapi ada keterwakilan dari salah satu kelompok itu. Mereka yafquna liha ahadihim, ya. Mereka itu ngumpul, ya. Kemudian ada salah satu dari mereka, ya, yujahu bisakhratin minna, dia dibawa di satu lapangan yang di situ ada api. Lalu kemudian aku melihat dari mulut salah seorang mereka itu, yakhruju min asfalihi hum jawahirun wasarahun. Aku melihat dari mulut mereka keluar api, ya. Kemudian dia muntah, muntahannya itu ya bara-bara api. Qultu ya Jibril, man haula'i, aku bertanya wahai Jibril, siapa mereka itu? Qala Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, karena sesungguhnya mereka memenuhi pada perut-perutnya bara api dan besok akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi ini ditemui oleh Rasulullah saat beliau Isra Mi'raj. Wa qala As-Sajdi, berkata Imam As-Sajdi, yub'atsu akilu malal yatimi yaumal qiyamati wa lahbun nari yakhruju min fihi. Besok di akhirat, di hari kiamat, orang yang makan harta anak yatim itu akan dibangkitkan dan keluar dari mulutnya bara-bara api. Wa min masami'ihi, dan dari telinga-telinga mereka. Wa anfihi, dan dari mulut, dari hidung-hidung mereka. Wa ainaihi, dan dari kedua mata mereka keluar, ya, api. Ya'rifuhu kullu man ra'ahu bi'akili malil yatim, dan dilihat oleh tiap-tiap orang yang ada di hari kiamat itu bahwa ditandai ini adalah orang yang dulu di dunianya senang makan harta anak yatim. Masya Allah. Hati-hati kita terhadap harta anak yatim. Kelola dengan baik, ya, atur rawat dengan baik, jangan sampai harta anak yatim jatuh ke diri kita, apalagi kemakan sama kita. Nah, kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Kemarin kita ngelola urus rawat anak yatim, ya. Karena nggak tahu, ya seperti yang pernah saya ceritakan, ada panitia outbound anak yatim ke daerah Curug, ke daerah mana gitu, 3 bus, ya.
Kemudian ya didanai, dikumpulkan dana dari donatur, mintanya kepada donatur untuk ya, ngurusin anak yatim. Tetapi panitianya nyewa bus dari uang itu, kemudian sewa hotel di tempat nginepnya sana dari uang itu, kemudian makannya panitia dari uang itu juga. Bagaimana kalau begini? Berarti ini panitia nebeng sama anak yatim. Berarti dia mengambil hak anak yatim. Udah terlanjur bagaimana? Total hitung berapa itu? Sewa busnya 3 bus berapa? Ya. Sewa hotelnya di sana berapa? Untuk makan kalian panitia berapa? Keluarin itu duit, balikin. Ya, balikin. Ya, karena itu hak-hak anak yatim. Jangan sampai kau ambil. Yang kamu makan, kalau memang itu haknya anak yatim, kamu berarti sedang memenuhi perutmu dengan bara api neraka. Pada ketakutan. Gimana dosa? Ya udah, itu ada kalkulasi. Lebih baik ya daripada kurang. Kira-kira bis berapa tuh 3? Yang satu bis misalnya sewanya 1 juta, 3 juta misalnya. Nah, hotel di sono berapa? Terus yang buat makan kalian berapa? Misalnya totalnya kok 5 juta misalnya, ya itu sebaiknya tambahin dari itu 5,5 juta. Nah, daripada masih bawa harta anak yatim, lebih baik nambahin lebih kepada harta anak yatim. Ini karena seperti ini kondisinya. Besok di akhirat. Kemudian di keterangan tafsir yang lain, makna innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya mereka di perutnya memenuhi bara api neraka. Itu ada 2 makna, dan dua-duanya bisa dipahami kebenarannya. Makna yang pertama, dia memakan bara api neraka saat ada di dunia, berarti maknanya adalah hilang keberkahan usaha dalam hidupnya dengan sebab dia zalim sama anak yatim. Berkahnya menjadi hilang. Atau bisa jadi bara api yang masuk itu padahal sesungguhnya makanan dari jenisnya halal, itu menjadi penyakit di tubuhnya, ya, karena dia mendolimi anak yatim. Ya, pengurus yatim itu gemuk-gemuk misalnya, seger-seger, kaya, ya, rumahnya mewah, punya mobil yang bagus, ya. Tapi lihat nanti, ya, di saat-saat usia menuanya, ya, karena dia itu banyak makan harta anak yatim, maka dia menjadi linglung, ya. Dia mungkin kena stroke, atau mungkin kena apa. Nah itu namanya ya balasan dunianya. Nah yang kedua, makna makan api neraka itu berarti sekalipun dia ahli ibadah, dia melakukan kebaikan, karena harta anak yatim yang sudah menempel jadi darah daging bagi dirinya, nanti dikeluarkan dulu, ya, dibakar dulu dengan bara api neraka. Itu mana wasayaslauna sa'ira. Kemudian ada keterangan yang lain, diterangkan dari Imam Ibnu Mardawai atau Marduai. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim bin Zaid, haddatsana Ahmad bin Amr, haddatsana Uqbah bin Mukrim, haddatsana Yunus bin Bakir, haddatsana Ziyad bin Al-Mundhir, an Nafi' bin Haris, an Abi Barzah, anna Rasulullah SAW qala. Akhir sanad kepada sahabat Abu Barzah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Yub'atsu yaumal qiyamati al-qaumu min quburihim ta'ajjaja afwahuhum naron. Dibangkitkan satu kaum di hari kiamat nanti dari kuburan mereka, mulutnya disumpal dengan api. Qila ya Rasulullah, ditanyakan, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka itu? Qala, Nabi menjawab, alam tara annallaha qala, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah telah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka adalah sedang memenuhi bara api neraka, dan besok di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Wa an Ibnu Abi Hatim, hadis yang lain dari Imam Ibnu Abi Hatim an Abi Zar'ah an Uqbah bin Mukrim, wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi an Ahmad bin Ali bin Musanna an Uqbah bin Mukrim. Qala Ibnu Marduwayh haddatsana Abdullah bin Ja'far haddatsana Ahmad bin Isam haddatsana Abu Amir al-Abdi haddatsana Abdullah bin Ja'far az-Zuhri an Utsman bin Muhammad anil Makhbari an Abi Hurairah. Akhir sanad hadis sahabat Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhruj malad dha'ifain al-mar'atu wal yatimu. Keluarkan olehmu harta dua orang yang lemah. Artinya jangan kau ambil harta milik dua orang yang lemah. Siapa mereka? Al-mar'atu, harta perempuan, wal yatimu, dan harta anak yatim. Ai usikum bisina bimalihima, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menghindari dua harta itu. Wa taqaddama fi suratil Baqarah min tariqi Atha ibn Sa'id an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nazalat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Dan telah berlalu ayat yang sama di dalam surat Al-Baqarah dari keterangan Imam Atha bin Sa'id dari sahabat Sa'id bin Jubair dari sahabat Abdullah ibnu Abbas tentang kita harus berhati-hati terhadap harta orang-orang yang lemah. Nah, apa ini maksudnya? Misalnya begini, kita menikahi perempuan ini janda, dia punya anak yatim. Harta si janda, harta si yatim tinggalan dari suaminya yang sudah meninggal dunia. Maka kita terhadap hartanya si janda dan hartanya si yatim, kita nggak usah kutip-kutip itu. Ya. Karena apa? Ketika kita menikahi ibunya, berarti kita tanggung jawab nafkahi ibunya, nafkahi juga anaknya. Jangan kita numpang hidup, ya, tapi kita menghidupi itu perempuan sama anaknya. Harta mereka gimana? Biarin, kalau ibunya bisa mengelola, biarin dikelola ibunya. Ya. Beliin kontrakan, beliin apa, dikelola. Lalu kemudian nanti dikumpulkan sampai anak-anak yatimnya mereka sudah dewasa dan mampu untuk mengelolanya sendiri. Atau kalau ibunya sebagai istri kita, dia menyerahkan kepada kita, kita mengelolanya dengan baik. Harta anak yatim,
yang lalu sudah kita bahas. Biarkan tumbuh dan berkembang, jangan kita ambil modalnya, jangan pula kita ambil keuntungannya, sampai nanti anak-anaknya besar, lalu kemudian serahkan seluruhnya. Ketika bapaknya meninggal, ya, kita nikahin ibunya, itu kontrakannya cuma 2, ya. Kontrakan cuma 2, tapi 2 rumah, ya. Satu rumahnya disewa setahun 100 juta. Gimana Pak? Nah, boleh nih janda yang begini nih. Iya. Ini namanya calon istri yang istiqomah. Ya. Istri punya kontrakan, punya rumah. Pada mau? Emang adanya di mana nih perempuan model begini? Gimana Pak Haji? Ya. Jadi rumahnya 2 kontrakannya, tapi kalau dikontrakin setahun 100 juta. Nah, ada perusahaan atau ada satu kantor buat kantor di situ, kontraknya 5 tahun. Berapa tuh? 500 jadi. Ya. 2 tempat berapa dah? Iya. 1 juta jadi, 1 juta berarti 1 miliar. Dapat kontrakan 1 miliar, belikan 1 tempat lagi. Ini hartanya anak yatim, investasikan. Ini kita ngomongnya jangan yang kecil, ngitungnya susah. Kalau yang gede sekalian ngitungnya gampang. Kita belikan 1 rumah lagi, dikontrakkan lagi. Nah, urusan nafkah ibunya sama nafkah anaknya tanggung jawab kita sebagai suami dan ayah sambung. Nggak, biarin tuh harta tumbuh, berkembang. Nanti kalau anak-anaknya sudah besar, baru dipanggil. Anaknya berapa orang? Bisa 2 orang, 3 orang sini. Nah, ini dulu waktu bapakmu meninggal, saksinya ibu kamu, ini harta kekayaannya ini sama ini. Selama sekian tahun, nih bapak berkewajiban mengelola harta kamu. Ini masih utuh, dulu modalnya sekian, tahun kesekian kebeli ini, tahun kesekian kebeli ini. Sekarang kalian sudah dewasa, sudah sanggup mengurus harta, maka saya serahkan kepada kalian. Itu yang paling bagus begitu. Hah? Enek opora, ya enek do ngaji. Iya. Kalau pada ngaji ya ada. Nah, cuman kadang-kadang udah ngaji tapi kalah sama nafsu. Yang kedua, karena ketidakmampuan kita sebagai suami dan ayah kandung, ayah sambung dari yatim, bolehnya adalah biarkan harta itu tumbuh dan berkembang, lalu kemudian dari hasilnya ambil secukupnya untuk kebutuhan bulanannya anak yatim. Jadi mereka anak yatim makan harta milik mereka, tapi bukan pokoknya, bukan modalnya. Yang dimakan adalah hasil keuntungannya. Sisanya investasikan lagi. Ketika nanti sudah pada dewasa, nah ini dulu kebutuhan kalian berdua 1 bulan sekian. Ini modalnya, ini kontrakan ini sama kontrakan ini. Yang ini setahun sekian, yang ini setahun nilainya sekian. Nah, karena kebutuhan kalian sebulan sekian, maka setiap hasil kontrakan, ya, sebelum diinvestasikan, saya ambil dulu untuk urus kalian. Itu begitu. Ya. Bapak nggak ambil barang sedikit pun, ya, untuk nafkah ummimu, ibumu dari bapak. Tapi karena kalian sekolah, kuliah dan sebagainya, bapak nggak ada kemampuan, maka bapak ambilkan hasil dari keuntungannya. Nah, yang begitu boleh. Ya. Karena ketika ayat ini turun dan juga ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah terkait dengan harus berhati-hati terhadap harta anak yatim,
itu akhirnya dikatakan intolaqa man kana indahu yatimun fa'azala tu'amuhu min tu'amihi wa syarabuhu min syarabihi. Mereka kemudian memilah-milah ya, harta yang ada pada mereka ya. Yang harta anak yatim disisihkan, yang harta mereka sendiri disisihkan. Masak jadi 2 kali. Ini harta anak yatim dimasak, dimakan buat yatim ya. Terus ini harta saya dimasak buat makan saya sama ibunya. Sampai seperti itu karena saking takutnya. Disebutnya fa'azala tu'amuhu min tu'amihi wa syarabuhu min syarabihi. Bagi-bagi itu. Oh, masak berapa liter nih? 1 liter yang buat makan anak yatim, terus 1/2 liter buat bapaknya sama emaknya, bapak sambungnya mamanya 1/2 liter. Berarti itu nanti duitnya separuh-separuh. Sampai seperti itu, saking ketakutannya. Faja'ala yabdulu syai'u fayahbasul lahu hatta yakulahu aw yumsiku. Jadi terus seperti itu. Maka fashtadda dzalika alaihim, itu menjadi memberatkan bagi mereka. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengeluh ya, menyampaikan kepada Rasulullah tentang cara mereka dalam mengelola anak yatim. Maka kemudian turun Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim wa syarabahum bi syarabihim. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang mengelola anak yatim. Maka jawab saja islahun lahum khair. Islahun, islah ya, berbuat yang terbaik bagi mereka itu adalah sebuah kebaikan. Gak usah ditanding-tanding dah, ya. Gak usah ditanding-tanding dah. Pokoknya ya masak ya masak aja. Ya, belanja banyakin uang kita. Jangan seluruhnya ngambil dari harta anak yatim. Kenapa? Khawatir kita hidup numpang hidup sama anak yatim. Apalagi bukan sekedar numpang hidup, tapi ngabisin harta anak yatim. Yang terjadi bagaimana? Ya, duit yatim utuh apa numpang hidup sama yatim? Numpang hidup. Numpang hidup apa ngabisin harta yatim? Ngabis. Begitu anak-anaknya udah gede nanya, Pak, harta saya tinggalan bapak saya di mana? Matanya mendelir lagi, mata laping, bahasanya udah pasti kasar ya. Wah, lu nggak tahu diuntung, nggak terima kasih. Emang kamu gede begini tiba-tiba gede? Kan semua kan pakai biaya, duit bapakmu habis buat keperluan kalian. Pak, kan harta bapak saya banyak. Tanya sama ibunya udah takut juga sama suaminya. Ya udah bisanya nggak klik aja. Nah itu berarti dia akilu malad dhaifain. Orang itu telah makan harta dua orang yang lemah, yaitu istrinya dan juga anak sambungnya yang mereka adalah anak-anak yang yatim. Kejadian nggak yang model-model begini? Ya Allah, bahkan kan saya pernah sampaikan, ya ini suami istri nikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya 20 tahun kemudian suaminya meninggal. Tidak dibagi hukum waris. Padahal ini rumah, ini kekayaan, itu sebut saja harta gonogini. Kalau gonogini kan bagi dua dulu, bagi dua, separuhnya harta harus dibagi. Kalau harta suaminya, berarti semuanya harta harus dibagi. Istrinya nikah lagi, nyarinya brondong. Tahu brondong? Ya, brondong itu jagung yang dibakar itu berkecak-kecak itu brondong. Ya. Laki-laki yang masih muda, ya.
Perempuannya misalnya umurnya sudah 40 tahun atau 50 tahun, nyari istri umurnya 25 tahun, 30 tahun. Masuk itu laki-laki ya, di rumah keluarga ya, perempuan janda sama anak yatim. Sekian tahun kemudian istrinya meninggal dunia. Berarti ini rumah yang ditempati bukan rumah suami sambungannya. Lalu kemudian di suaminya nikah lagi. Kira-kira tinggalnya di mana? Ya di rumah itu. Tinggalnya di rumah itu. Nah kalau sudah begitu, ini anak-anak yatim yang di rumah situ udah jadi asing. Ya. Asing padahal mereka pemiliknya, tapi mereka menjadi asing karena yang tinggal di situ adalah bapak sambungnya serta istri kedua sesudah ibu kandungnya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Orang sana begini. Udah dulu jangan di sini ribet aja. Paling begitu. Ya Allah, jangankan itu ibu ya, ibu yang bukan apa-apanya itu yatim, sementara ibu tirinya kadang-kadang ya, tidak open sama anak-anak tirinya, apalagi ini perempuan orang lain. Ini yang sering terjadi. Maka kita harus hati-hati. Kenapa kemudian dalam Islam diperintahkan untuk berwasiat? Sudah dikatakan idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Kalau kita umurnya sudah mulai tua, maka kita boleh wasiat. Wasiatnya kepada siapa? Kalau orang tua kita masih ada, wasiat sama orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, maka wasiat kepada lil aqrabin, kerabat kita. Kalau wasiat kepada istri mungkin tidak dilaksanakan ketika istri tidak paham terhadap hukum agama. Ataupun wasiat kepada istri karena ada unsur subjektivitas, maka tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi kalau wasiatnya kepada kerabat, kepada saudara, disaksikan oleh istri dan anak-anaknya, maka nanti ketika dia meninggal dunia, bisa mengeksekusi, bisa dilaksanakan wasiat dari suami yang lebih dahulu meninggal dunia. Jadi kita diperintahkan begitu. Apalagi kita punya hutang, itu kita kudu ngomong sama keluarga, sama saudara. Ya, saya punya hutang sama anu sekian, saya belum bisa bayar. Nanti kalau saya mati, ya sebelum diwaris bayar dulu tuh harta saya. Nanti kalau sudah itu boleh silakan diwaris. Itu cara-cara kita dalam Islam. Nah ini terkait dengan harta anak yatim, kita harus berhati-hati jangan sampai kita terjerumus niat mengelola harta anak yatim, ternyata kita numpang hidup lewat hartanya anak yatim. Di dunianya hilang keberkahan kita, di akhiratnya sebaik apapun amal ibadah kita, karena di perut kita, di badan kita yang jadi daging, yang jadi darah, ada harta anak yatim, nanti akan dibakar dulu, dibersihkan dulu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan